Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan apresiasi sastra. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan konsep hakikat dan definisi dari apa sih itu apresiasi sastra. Nah, kalau kita mengingat lagi ya, konsep apresiasi sastra adalah suatu konsep bagaimana seorang pembaca, pendengar, ataupun pengamat sebuah karya sastra melakukan bentuk penghargaan. Nah, proses dalam sampai pada tahap bentuk penghargaan inilah yang kemudian nanti dapat kita sebut sebagai bagian dari apresiasi sastra. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah batasan dari bentuk penghargaan di dalam konsep apresiasi sastra itu sendiri? Nah, itu yang kemudian menjadi poin penting yang akan kita diskusikan bersama. Salah satunya akan kita bahas di pertemuan hari ini, agar kita tahu betul bagaimana sih konsep batasan di dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, kita tahu bahwa untuk mengapresiasi itu kan kita harus tahu terlebih dahulu terhadap apa sih itu sastra, apa sih itu karya sastra, dan lain sebagainya. Minggu lalu sudah saya singgung terkait dengan apa sih konsep dari sastra itu sendiri. Nah, berbicara terkait dengan sastra ataupun kesusastraan, maka kita akan berbicara terkait dengan sebuah karya yang berbentuk tulisan yang kemudian itu berisikan terkait dengan petunjuk, pedoman, arahan, ya, yang kemudian berisikan hal-hal yang bermanfaat serta indah. Nah, ada konsep kata kunci indah dan bermanfaat. Nah, itu yang kemudian menjadi patokan di mana kita nanti kalau mau melakukan sebuah proses apresiasi sastra. Nah, ini camkan baik-baik. Karena apa? Karena di dalam sebuah karya sastra itu harus memiliki dua muatan itu. Ya, oke. Nah, dasar itulah yang kemudian nanti digunakan untuk melihat bagaimana sih manfaat dari adanya perkuliahan apresiasi sastra itu sendiri. Ya. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, ya, kita akan membahas terkait dengan konsep manfaat apresiasi sastra. Nah, tadi sempat saya singgung ada kata indah dan bermanfaat. Atau adik-adik sudah sering kenal dengan nama istilah dulce et utile, atau indah dan bermanfaat. Nah, kemarin juga sudah sempat kita singgung, bukan? Apa sih yang dimaksud dengan konsep indah? Apa sih yang dimaksud dengan konsep bermanfaat? Nah, indah itu dilihat dari bagaimana aspek bahasa yang digunakan di dalam sebuah penulisan karya sastra. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan di dalam sebuah karya sastra itu tidak sama dengan bahasa yang digunakan di dalam bentuk ragam bahasa yang lain, ya. Dan kita mengenal bahwa bahasa di dalam sastra atau ragam sastra itu adalah bahasa pada tingkatan kedua. Nah, sedangkan kalau bahasa yang kita gunakan sehari-hari saat ini untuk berkomunikasi, untuk menulis tulisan ilmiah bahkan ya dan lain sebagainya, itu adalah bahasa tingkat pertama. Kenapa berbeda? Karena konsep pemaknaannya juga akan berbeda antara bahasa tingkat pertama dan kedua. Nah, bahasa tingkat kedua ini akan banyak sekali memiliki bentuk pemaknaan yang kemudian ini kita cari, ya. Bentuk pemaknaan ini yang kita cari sebagai bentuk manfaat atau sebagai bentuk
kelebihan sebagai bentuk keunggulan dari sebuah karya sastra. Karena karya sastra lahir itu bukan kosong. Selalu ada isi di dalamnya yang mengandung tadi adanya manfaat, adanya suatu kelebihan, keunggulan, yang dimana di dalam proses apresiasi itu nanti akan kita cari bersama-sama sampai dengan kita menemukan, ya, mengulik dari berbagai bentuk bahasa yang indah tadi, yang kemudian di dalamnya berisikan terkait dengan manfaat-manfaat. Nah, dari itu dapat ditarik beberapa manfaat dari mempelajari apresiasi sastra. Yang pertama, membantu pembaca untuk lebih memahami kehidupan dan memperkaya pandangan-pandangan hidup. Nah, konsep ini diadaptasi dari konsep mimesis di dalam proses penciptaan suatu karya sastra. Nah, tentu Anda sudah belajar ya konsep empat pendekatan ya di dalam sastra, bahwa sastra itu bisa dikati secara objektif, mimetik, pragmatik, dan ekspresif. Ya. Nah, konsep bahwa karya sastra itu adalah cerminan dari dunia atau kehidupan sosial ya atau sebagai bentuk pandangan hidup itu adalah konsep mimesis. Sehingga saat kita membaca sebuah karya sastra, kita dapat melihat kehidupan-kehidupan atau periode-periode masa yang bahkan kita tidak pernah melihat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di era tahun 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, karena mungkin saya dan Anda bahkan belum lahir. Tetapi dengan membaca karya sastra yang muncul pada periode tahun-tahun tersebut, kita akan tahu peristiwa apa saja atau bagaimana sistem sosial yang ada, bagaimana kehidupan masyarakat yang tercipta pada masa itu melalui gambaran pelukisan karya sastra. Karena secara konsep fakta historis, sastra ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi sekunder, ya. Nah, jadi menurut pandangan historis ini, karya sastra ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi sekunder. Nah, lalu sumber referensi primernya apa ya? Bukti fakta sejarah, ya. Nah, dari situ kemudian kita dapat melihat bahwa sastra itu dapat digunakan untuk melihat bentuk kehidupan atau pandangan hidup yang bahkan melampaui dari zaman kita, ya. Nah, itu adalah fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkaya dan mempertajam kepekaan sosial, budaya, dan religi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena dari berbagai macam bentuk karya sastra, kita akan menemukan berbagai macam bentuk kelebihan yang di dalamnya memuat berbagai aspek atau unsur-unsur. Nah, unsur-unsur tadi bisa ya, ada unsur budaya, bisa ada unsur religi, bisa ada unsur sosial, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh karya sastra yang pernah adik-adik mungkin baca pada perkuliahan pengantar ilmu sastra, cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, pada saat adik-adik membaca itu, tentu adik-adik akan kemudian melihat isi di dalam karya tadi. Nah, pada waktu itu banyak yang mengatakan, Pak, di dalam karya itu terdapat unsur-unsur religi. Ada juga yang mengatakan bahwa, Pak, di dalam karya tersebut terdapat unsur-unsur sosial. Nah, berbagai temuan-temuan yang Anda dapatkan tadi, disertai dengan bukti kutipan pernyataan di dalam teks, menunjukkan bahwa ada bentuk ya pengadaptasian kepekaan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan religi dari masyarakat yang tercermin di dalam sebuah karya sastra. Nah, itu yang kemudian nanti adik-adik bisa lihat. Ya, oh, ternyata di dalam Robohnya Surau Kami ada unsur sosial bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus juga berhubungan dengan manusia yang lainnya. Atau misalkan di dalam Ronggeng Dukuh Paru. Nah, adik-adik yang mungkin di luar dari Jawa mungkin akan tidak mengenal istilah ronggeng secara lebih detail.
karena itu bukan kebudayaan dari kita yang berada di Kalimantan Timur. Tetapi dengan membaca Ronggeng Duku Paruk, kita akan tahu bagaimana bentuk konsep dari ronggeng itu digambarkan sebagai bentuk kebudayaan masyarakat di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Nah, bagaimana sih konsep ronggeng yang bukan hanya sekedar wanita yang menari saja? Oh, ternyata di dalam ronggeng itu ada bentuk tahapan yang disebut dengan nama buka kelambu, yang itu juga merupakan bagian dari bentuk nilai kebudayaan. Apa sih buka kelambu? Oh, itu ternyata malam pertama bagi penari ronggeng, memecah keperawanan penari ronggeng. Ya. Selain itu, misalkan dari bentuk makanan dengan istilah kekhasan daerah masing-masing, contohnya ada tempe bongkrek yang dituliskan di dalam Ronggeng Duku Paru. Kita di Kalimantan Timur mungkin tidak pernah mendengar itu. Bahkan mungkin bagi saya juga belum pernah merasakannya dan baru mendengar setelah membaca Ronggeng Duku Paru. Nah, tempe bongkrek sejenis tempe busuk. Kalau di Jawa banyak orang yang memasak menggunakan tempe busuk. Tapi di Kaltim ini saya kira saya belum pernah menemukan masakan menggunakan tempe busuk ya. Nah, tempe bongkrek adalah sejenis tempe busuk tapi berbeda. Pengolahannya juga berbeda. Nah, itu menunjukkan suatu bentuk nilai kebudayaan yang hidup tercermin melalui sebuah karya sastra. Nah, itu yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengasah kepribadian dan memperhalus budi pekerti. Nah, karena dikatakan tadi bahwa karya sastra itu pasti mengandung manfaat di dalamnya, maka dari situ kita akan belajar bagaimana sih kita membedakan misalkan antara karakter dan sifat yang sudah dimasukkan oleh penulis pada setiap tokoh-tokoh. Oh, ada karakter yang diciptakan dengan sifat yang baik. Oh, ada karakter yang diciptakan dengan sifat yang jelek. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai bentuk pembelajaran bagi kita agar kita belajar. Jangan mengikuti karakter yang buruk dan kita ikuti karakter yang baik. Karena akan terlihat bagaimana sih kalau orang yang dengan karakter yang buruk itu di akhir cerita, oh bagaimana sih karakter orang yang baik di akhir cerita. Nah, yang keempat adalah memperkaya kemampuan berbahasa. Nah, dengan adanya pembacaan terhadap karya sastra yang banyak, maka Anda akan menabung banyak sekali kosakata-kosakata baru yang bahkan belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sebagai orang ahli, calon ahli sastra dan linguistik, ini sangat penting sekali. Siapa tahu nanti Anda bekerja di bidang kebahasaan sebagai penyunting, sebagai editor, sebagai saksi ahli, atau yang sastrawan menjadi seorang sastrawan, menjadi seorang jurnalistik, ya, atau sebagai peneliti sastra. Nah, istilah-istilah kebahasaan yang jarang Anda temui di dalam kehidupan bahasa tingkat pertama, itu mungkin akan Anda temukan di dalam bahasa yang digunakan di dalam karya sastra. Dan istilah-istilah yang mungkin tidak pernah Anda tahu sebelumnya, karena mungkin istilah itu berasal dari suatu daerah di luar dari daerah kita. Oke. Nah, itu adalah 4 manfaat dari mempelajari apresiasi sastra. Saya harap di sini Anda semuanya dapat memahami dengan betul, karena ini menjadi dasar bagi Anda untuk apa sih Anda mempelajari satu semester perkuliahan apresiasi sastra. Nah, yang berikutnya kita akan belajar terkait dengan bentuk dan cara mengapresiasi. Nah, bentuk dan cara mengapresiasi yang pertama tentu kita lihat dari bentuk karyanya. Ada yang diapresiasi dengan cara atau dengan bentuk menyimak, ada yang mendengarkan, ada juga yang melalui pembacaan, ya. Nah, tergantung dari bagaimana karyanya, maka Anda akan menentukan. Kalau Anda memilih cerpen, Anda memilih novel, maka itu bisa Anda apresiasi melalui bentuk pembacaan. Kalau Anda memilih mendengarkan dongeng, maka itu dari proses apresiasi mendengarkan. Kalau Anda misalkan menonton pementasan teater atau drama, maka itu dari proses menyimak atau menonton. Nah, kemudian setelah Anda menyimak, mendengarkan, membaca, apa yang kemudian dilakukan? Ya tentu memberikan tanggapan, respon.
Nah, tanggapan atau respon ini merupakan bentuk hasil dari apresiasi itu sendiri, baik dilakukan secara tulis ataupun secara lisan. Nah, adik-adik semuanya, selama Anda mengapresiasi ini pernah nggak sih dipraktikkan? Pernah, ya. Kemarin Anda pementasan teater, setelah melakukan pementasan Anda mengadakan forum diskusi ya. Nah, forum diskusi itu merupakan salah satu bentuk hasil apresiasi tanggapan adik-adik terhadap suatu pementasan karya sastra berdasarkan dari penyimakan atau menonton dari suatu teater, ya. Oke. Nah, apakah kemudian selesai sampai di sini saja bentuk apresiasi? Tentu tidak, ya. Nah, setelah kemudian adik-adik melakukan bentuk apresiasi berupa hasil apresiasi tanggapan secara lisan maupun tulisan, apresiasi masih berlanjut. Yang Anda bisa lakukan misalkan yang pertama, Anda bisa membaca ya karya-karya prosa fiksi misalkan ataupun mendongeng berdasarkan dari eh, hasil pementasan ya dengan cerita tulisan Anda sendiri atau menulis kembali cerpen, novel, dongeng ya yang kemudian itu dituliskan berdasarkan dari pengalaman Anda dalam memperhatikan sebuah karya sastra. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari adaptasi. Nah, adaptasi dari apa? Dari hasil pembacaan, pengamatan, atau pendengaran tadi. Ya. Nah, mengadaptasi, misalkan Anda menonton teater, kemudian diadaptasi teater tadi ke dalam bentuk karya yang lain. Misalkan ke dalam musikalisasi puisi, menjadi sebuah cerpen, menjadi sebuah novel, dan lain sebagainya. Ya. Oke, nah itu adalah bentuk dan cara dari mengapresiasi sebuah karya sastra. Lalu bagaimana sih prosesnya, proses untuk melakukan suatu bentuk apresiasi itu sendiri? Nah, apa itu proses apresiasi sastra? Nah, proses apresiasi itu adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui dan memahami isi dari suatu karya sastra. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, caranya jelas. Yang pertama harus mulai pengamatan, diamati, dilihat baik-baik. Setelah diamati apa? Dihayati secara mendalam. Setelah dihayati apa? Dipahami isinya. Setelah dipahami apa? Direspon. Setelah direspon apa? Dinilai. Setelah dinilai, baru diterapkan. Nah, diterapkannya tadi bisa tadi melalui satu proses bentuk pembacaan, melalui suatu proses penciptaan karya berdasarkan dari tulisan sendiri, atau didasarkan dari suatu bentuk adaptasi pada sebuah karya sastra. Ya, dari hasil yang ditonton, diadaptasi menjadi bentuk genre karya sastra yang lain. Nah, itu adalah suatu bentuk proses apresiasi sastra. Nah, dari proses ini tentu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan dari apresiasi itu apa saja sih? Nah, tahapan dari apresiasi sastra itu dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bentuk tahapan. Tahapan yang pertama itu dimulai dari bagaimana kita dapat mengenal dan menikmati. Nah, apa itu konsep mengenal dan menikmati dalam suatu proses tahapan apresiasi sastra? Nah, konsep mengenal berarti kita melihat bahwa suatu karya sastra itu berisikan tentang apa sih? Siapa sih penulisnya? Kapan sih karya ini diciptakan? Ya. Nah, itu dari bentuk konsep mengenal. Berarti kita mengetahui secara lebih detail. Nah, setelah kita mengenal, baru kita menikmati. Nah, menikmati itu bagaimana? Nah, menikmati ya melalui dari proses pembacaan, dari proses melihat suatu pementasan, dari proses mendengarkan pembacaan puisi misalnya. Ya. Nah, kalau misalkan Anda mau mengetahui karakter seorang kan berarti
Yang pertama harus Anda lakukan, ya harus mengenal dulu siapa sih orang itu, dari mana asalnya, keluarganya bagaimana. Kalau sudah mengenal, baru Anda menikmati bagaimana, apakah karakter itu cocok dengan Anda, apa isinya, bagaimana wataknya, misal. Nah, sama halnya dengan konsep mengenal dan menikmati. Di tahapan pertama dalam apresiasi. Nah, di sini Anda akan memilih salah satu karya yang menurut Anda ingin Anda baca, ya. Setelah Anda pilih, kemudian Anda cari tahu karya tersebut, siapa sih penulisnya, ya kan? Kapan dicetak, siapa penerbitnya, misalkan. Apa saja karya-karya yang lain yang ditulis oleh dia, misalkan. Ya. Nah, baru setelah itu Anda membaca melalui suatu proses penikmatan untuk mengetahui isi. Nah, kalau sudah sampai di situ dilanjutkan ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua ini adalah tahapan menghargai. Ya. Nah, pada tahapan menghargai ini adalah tahapan setelah Anda melakukan suatu bentuk penikmatan atau membaca sebuah karya sastra. Nah, tujuan dari tujuan dari tahapan menghargai itu adalah untuk agar kita bisa mengetahui manfaat dan kegunaan dari karya sastra yang Anda baca tadi. Nah, termasuk di sini Anda menemukan nilai apa sih yang ada di dalamnya. Oh, ini bermuatan nilai sosial. Oh, ini bermuatan nilai religi. Oh, ini bermuatan nilai yang lainnya. Ya. Nah, baru kemudian kalau sudah Anda masuk ke tahap pemahaman. Nah, tahapan pemahaman ini adalah tahapan menganalisis, membuktikan, ya, bahwa nilai-nilai yang Anda temukan di bentuk tahapan kedua menghargai tadi benar. Ya. Jadi Anda akan menganalisis secara unsur intrinsiknya dan juga ekstrinsiknya. Tujuannya apa? Untuk tadi menyimpulkan bahwa memang nilai-nilai yang Anda sebutkan tadi, kebermanfaatan dari karya tadi, yang mengandung nilai keagamaan, nilai sosial, misalkan nilai budaya, dan lain sebagainya, itu memang benar terbukti. Nah, itu harus dianalisis di dalam tahap pemahaman menggunakan analisis struktural intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahap aplikasi atau penerapan. Nah, di dalam tahap ini, seorang pembaca akan kemudian mengaplikasikan nilai-nilai yang didapatkan di dalam pembacaan proses mulai dari mengenal, menikmati, menghargai, pemahaman, untuk kemudian dia praktikkan di dunia nyata. Mempelajari hal yang baik untuk menghindari hal-hal yang buruk. Nah, selain itu juga bisa kemudian di dalam tahap aplikasi atau penerapan ini kemudian Anda melakukan tadi, oh ada proses, kemudian setelah Anda melakukan tahapan pemahaman di tahapan aplikasi ini atau penerapan ini, Anda kemudian terinspirasi untuk menciptakan sebuah karya baru. Nah, itu juga bisa. Atau kemudian tadi mengadaptasi menjadi bentuk karya yang lain. Nah, ini garis bawahi. Di tahapan aplikasi atau penerapan, kalau Anda nanti menganalisis atau mengerjakan, berarti Anda bisa memilih, oh mengubah ke dalam bentuk karya yang baru, atau menulis, eh, mengadaptasi menjadi bentuk genre yang lain dari karya tersebut, misalkan. Nah, itu adalah 4 tahapan di dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Oke, baik. Jika ada nanti yang merasa kesulitan atau masih belum jelas terhadap penjelasan saya, bisa dilanjutkan. Kita konsultasi atau bertanya jawab di grup WhatsApp ya. Nah, ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu mengapresiasi menggunakan tahap apresiasi sastra secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi, ya. Nah, cukup cover dan langsung analisis dalam bentuk PDF dikirimkan di grup WA paling lambat sebelum pertemuan minggu depan, ya. Nah, yang harus diapresiasi adalah puisi Pancaran Hidup karya Amir Hamzah. Baik, mungkin itu untuk pertemuan apresiasi sastra kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.